Di cuplikan terbaru, hubungan Huiju dan Nian mulai berubah pelan-pelan. Huiju makin dekat dengan Nian dan tanpa sadar, mulai tumbuh perasaan yang beneran, bukan sekedar pura-pura lagi. Semua itu karena Nian selalu ada buat dia, tenang, perhatian, dan bisa diandalkan. Tapi seperti yang udah pernah Yian bilang sebelumnya, dekat dengannya bukan tanpa resiko. Masalah datang cepat banget. Setelah kabar pertunangan mereka tersebar, beberapa fans Yian datang ke parkiran apartemen Huiju. Mereka marah, melempar telur, dan nyuruh Huiju menjauh. Situasinya jelas bikin gak aman. Begitu Yian tahu kejadian itu, dia langsung khawatir, meskipun gak terlalu menunjukkannya. Tanpa banyak bicara, dia datang ke apartemen Huiju dan membawanya pergi. Demi keamanan, Huiju akhirnya tinggal di istana untuk sementara waktu. Di sana, Nian mengenalkan Huiju ke para staf dan bilang kalau dia bakal tinggal di situ. Tapi Huiju langsung masuk peran banget. Dia nempel terus di lengan Nian dan bersikap seperti tunangan yang manis dan penuh kasih. Nian jelas kaku dan sempat nyuruh dia lepas, tapi Huiju malah makin santai, bahkan nyenderin kepala ke bahunya. Para pelayan yang lihat cuma bisa saling pandang, antara kaget dan penasaran. Gak lama kemudian, kepala pelayan datang dan bilang kalau Ibu Suri memanggil Nian. Sebelum pergi, Nian minta Huiju menunggu. Huiju sempat ragu, tapi Nian menenangkannya dengan cara yang lembut. Dia merapikan rambut Huiju sebentar, gestur kecil yang bikin suasana jadi beda. Sementara itu, Huiju harus mulai menjalani latihan ketat ala putri kerajaan. Kepala pelayan benar-benar serius melatihnya, mulai dari cara berdiri sampai sikap tubuh. Tapi di tengah latihan, Huiju malah menyela dengan halus. Dia merasa metode yang dipakai kurang tepat. Dengan senyum sopan tapi agak nahan, dia menunjukkan caranya sendiri. Dia pakai pengalaman pilatesnya buat nunjukin gerakan yang lebih seimbang dan rileks. Kepala pelayan coba meniru, tapi malah terlihat kaku. Huiju langsung menyadari, lalu mendekat menunjukkan bagian bahu yang tegang, bahkan menekannya sedikit buat nunjukin titik masalahnya. Dia menjelaskan dengan tenang kalau dia sudah terbiasa membaca ketegangan tubuh dari latihan pilates bertahun-tahun. Kepala pelayan sempat merasa nggak nyaman dan mencoba menghentikannya karena dianggap kurang pantas. Tapi Huiju tetap bersikeras dan minta dia mencoba lagi dengan benar. Akhirnya dengan agak terpaksa, kepala pelayan mengikuti arahan Huiju. Tiba-tiba, Nian masuk dan langsung bingung melihat situasinya. Huiju yang melihatnya langsung lari dan memeluknya, bikin Nian kaget dan makin kaku. Para pelayan langsung mundur pelan-pelan, ninggalin mereka berdua. Nian sempat menyinggung kalau tadi banyak yang melihat, tapi Huiju yang masih memeluknya malah bercanda, menyuruh Ian saja yang menemani kepala pelayan latihan, karena dia nggak mungkin menghabiskan semalaman cuma buat benerin postur. Nada bicaranya santai, bahkan sedikit menggoda, yang bikin Nian diam-diam tersenyum. Dengan status barunya sebagai calon istri pangeran, hidup Huiju jelas berubah drastis. Dia harus mengikuti aturan istana yang ketat. Tapi di balik semua itu, ada hal lain yang mulai berubah, perasaannya sendiri. Perhatian Ian yang konsisten dan kehadirannya yang tenang, pelan-pelan mulai berpengaruh ke Huiju. Apa yang awalnya cuma kesepakatan, sekarang jadi terasa jauh lebih rumit. Huiju mulai bereaksi berbeda ke Ian, dan dia sendiri nggak yakin lagi mana yang cuma akting dan mana yang sudah jadi perasaan sebenarnya.